Mari kita berdoa. Bapa di dalam kerajaan surga, pada minggu pagi hari ini 13 Maret 2022 kami bersyukur kepada Tuhan. Karena sekali lagi kami diizinkan untuk beribadah di rumah Tuhan secara langsung dan juga melalui live streaming. Tuhan, pada minggu pagi hari ini kami mau belajar secuil firman-Mu dan tuntunlah kami agar kami mengerti dan memahami secuil firman-Mu itu untuk kami lakukan di dalam kehidupan kami setiap hari. Tuntun dan sertai kami, murnikan hati dan pikiran kami, sehingga kami boleh menerima pengajaran Tuhan, hidup di dalam jalan Tuhan, kerohanian kami bertumbuh, dan pada akhirnya kami berani berkata, Tuhan inilah aku, dan kami tidak malu menghadap Engkau ketika Engkau memanggil kami secara pribadi kelak. Terima kasih Bapa di dalam surga, berkati kami semua hamba-hamba-Mu yang hadir, yang mendengarkan, dan juga hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu, agar firman-Mu ini menjadi tolok ukur, teladan di dalam hidup kami setiap hari. Di dalam nama Tuhan Yesus, hamba-Mu bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Shalom. Selamat pagi semua. Ya, saya senang ya. Hari ini kita sudah bisa ibadah secara on-site dan juga secara online ya. Nah, Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan, saya mau sapa dulu yang ada di rumah yang sedang menyaksikan lewat YouTube. Ya, jadi kalau Anda sedang beribadah lewat YouTube, itu bukan berarti Anda nonton YouTube. Nah ini yang sering terjadi ketika kita beribadah, kita merasa sudah beribadah karena sudah nonton YouTube. Tapi yang sebetulnya adalah kita ibadah melalui YouTube, melalui televisi, berdiri ikut berdiri, duduk ikut duduk, seperti kalau di gereja ya. Sehingga kita mendapatkan feel, kita mendapatkan sesuatu di dalam hidup kita. Jadi Anda bukan cuma nonton, tapi ikut terlibat di dalamnya. Teknologi makin maju, sekarang sudah ada yang namanya metaverse. Ya, orang bisa hadir, bisa ibadah seperti sungguh-sungguh ibadah online. Tapi itu menipu, tetap ibadah itu adalah persekutuan. Jadi kita bisa lihat muka kita semua masing-masing ini asli. Kalau di metaverse nggak nampak siapa bandit, siapa orang jahat, siapa orang baik, nggak nampak. Yang nampak cuma orang ketemu ya seolah-olah sepertinya nyata. Padahal itu tipuan. Nah Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan. Jadi ibadahlah lewat YouTube dengan baik dan benar yang disediakan oleh gereja setiap minggu pagi. Manfaatkan itu. Teknologi adalah juga ciptaan Tuhan yang harus dipakai. Nah, Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita mengikuti kebenaran firman Tuhan dari secuil firman Tuhan yang kita akan baca dari 1 Yohanes 2 ayat 15 sampai dengan 17. Buka Alkitab kita membacanya bersama-sama, perlahan-lahan dan menghayatinya. 1 Yohanes 2 ayat 15 sampai dengan ayatnya yang ke-17. Demikian bunyi firman Tuhan. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata, serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Sampai demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah engkau dan aku yang membaca firman Tuhan dan merenungkannya setiap hari. Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika Anda dan saya membaca bagian firman Tuhan ini, bagian firman Tuhan ini adalah bagian firman Tuhan yang sudah kita hafalkan, yang sudah kita mengerti, yang sudah sering kita baca. Tapi pagi hari ini saya ingin mengajak Anda memperdalam melihat apa
yang seharusnya dan sesungguhnya engkau dan aku harus perhatikan. Nah, tema pagi ini adalah melakukan kehendak Allah tetap hidup. Ya, melakukan kehendak Allah, tetap hidup. Jadi itu mesti ada komanya nanti. Kenapa tema ini penting? Tema ini penting karena engkau dan aku bukan hanya menjadi orang Kristen yang sekedar datang dan beribadah, kemudian pulang dan merasa kita sudah lega karena kita sudah beribadah. No, itu bukan Kristen. Ya, orang Kristen yang benar, ketika dia mau beribadah, dia mempersiapkan hatinya, dan ketika pulang, dia pulang dengan pikiran yang berbeda dengan ketika dia datang. Jadi pikirannya berubah, hatinya berubah, sehingga ketika dia pulang di rumah, dia menjadi orang Kristen yang memberkati banyak orang. Amin. Nah, ini yang penting. Karena kalau kita tidak persiapkan hati kita, maka kita datang beribadah, pulang ya sama aja, percuma. Kita datang ke gereja 1000 kali pun percuma. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita dihadapkan pada tema melakukan kehendak Allah, Pak, kehendak Allah itu kan banyak. Kehendak Allah itu kan bukan cuma satu. Kehendak Allah itu seabrek. Gimana kita mau melakukan? Nah, pagi hari ini saya mau mengajak Anda sekalian untuk bersama-sama memperhatikan di dalam kitab 1 Yohanes ini. Apakah kitab 1 Yohanes ini memberikan perintah yang banyak atau memberikan perintah yang harus kita lakukan, yang harus kita pegang. Nah, ketika Anda dan saya membaca kitab 1 Yohanes, maka di sana dikatakan di dalam ayat yang ke-7, perintah lama itu ialah firman yang telah kamu dengar. Ya, firman yang telah kamu dengar, itulah perintah yang lama. Jadi yang kita pelajari pagi hari ini bukan sesuatu yang baru, tetapi maknanya saya harapkan Anda dan saya menjadi pelaku firman yang memaknai kebenaran firman Tuhan ini secara mendalam. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan, melakukan kehendaknya, apa itu? Yuk kita lihat Alkitabmu, jangan ditutup ya Alkitabmu. Ayat yang ketiga dan kelima, mari kita melihat di dalam pasal yang sama, 1 Yohanes 2 ayat 3 sampai kelima. Dan inilah tandanya, perhatikan, tanda. Berarti tanda itu bisa dilihat, tanda itu bisa dimengerti, tanda itu bisa dicandrai, tanda itu bisa dipahami oleh Anda dan saya, ya, bahwa kita mengenal Allah. Jadi orang yang mengenal Allah itu ada tandanya, yaitu jikalau kita menuruti perintah-perintahnya. Ayat 4, barang siapa berkata, aku mengenal dia, tapi ia tidak menuruti perintahnya, ia adalah seorang pendusta dan di dalamnya tidak ada kebenaran. Tetapi barang siapa menuruti firman-Nya, di dalam orang itu sungguh sudah sempurna kasih Allah. Dengan itulah kita ketahui bahwa kita ada di dalam Dia. Di dalam Dia. Perhatikan kata kalimat terakhir itu ya. Di dalam Dia, ini adalah satu syarat yang penting, satu syarat yang mutlak, bahwa engkau dan aku bisa menjadi pelaku firman kalau engkau dan aku sungguh-sungguh ada di dalam Dia. Di dalam siapa? Di dalam Yesus. Ya, ini penting. Jadi harus ada di dalam Yesus. Jika kita tidak ada di dalam Yesus, enggak bakal kita bisa melakukan apapun. Enggak bakal kita bisa menjalankan kebenaran firman Tuhan. Nah, melakukan kehendak Tuhan ini enggak tiba-tiba. Melakukan kehendak Tuhan ini bukan sesuatu yang instan. Begitu Anda dan saya dibaptis, percaya Tuhan Yesus, mengaku Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat, lalu Anda dan saya bisa melakukan kehendak Tuhan. Enggak. Tapi proses progresif, ya, pelan-pelan, kelihatannya enggak maju, tapi naik. Semakin hari semakin naik dan progresif terus, maju terus, seperti Anda menggenjot sepeda. Ya, ketika Anda menggenjot sepeda, kelihatannya berputar, porosnya itu di kaki kita, enggak maju-maju, tapi kita merasakan ada sesuatu yang maju, daya dorong yang maju, sehingga engkau dan aku bisa goes, ya. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan, hidup orang Kristen harus begitu. Hidup orang Kristen itu harus
Progresif. Sekali lagi katakan bersama saya, progresif. Ya, progresif, maju. Nggak boleh mundur. Nah, ini yang harus kita ingat. Ibrani 10 ayat 36 mengatakan itu. Bahwa engkau dan aku harus maju. Nggak boleh enggak di dalam Dia. Jadi terus dengan tekun itu dilakukan. Karena tekun itu akan menghasilkan sesuatu. Nah, ini penting. Seringkali kita enggak tekun di dalam berbagai macam hal. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan. Jadi ketika engkau dan aku bersama-sama belajar melakukan kehendak Tuhan, maka apa sih melakukan kehendak Tuhan itu yang sebenarnya? Nah, saya mau kasih tahu, di bagian firman Tuhan ini, bagian akhir itu adalah penjelasan yang sangat penting yang menjelaskan ayat-ayat sebelumnya. Apa itu melakukan kehendak Tuhan? Mari kita lihat ayat 9 dan 11. Ya. Perhatikan di sana, ayat 9 dan 11. Barang siapa berkata bahwa ia berada di dalam terang, tetapi ia membenci saudara-saudaranya, ia berada di dalam kegelapan sampai sekarang. Ayat 11. Tetapi barang siapa membenci saudara-saudaranya, ia berada di dalam kegelapan dan hidup di dalam kegelapan. Ia tidak tahu kemana ia pergi, karena kegelapan itu telah membutakan matanya. Ya, jadi jelas membenci, ya, membenci saudaranya. Membenci ini jadi persoalan penting di dalam hidup kita. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, tidak ada persoalan di dunia ini yang tidak lepas dari kebencian. Anda dan saya hari ini disuguhi berita apa? Yang sedang rame di media sosial, di internet, di televisi. Ya, itu satu. Yang kedua, yang bikin orang dak-dikduk mau perang dunia ketiga. Perang dunia ketiga. Ya, Rusia dan Ukraine. Ya, nah ini penting. Anda perhatikan, gara-gara itu minyak naik, LPG naik, semua naik, semua harga naik. Istri saya kemarin ke pasar beli cabai, kaget ya, 1 kilo itu 80.000. Wah, kaget-kaget ya, karena dia makan cabainya kuat. Ya, dia makan cabai kuat, Bapak Ibu. Nah, kalau saya satu aja enggak, ya kan? Saya ngomong, itulah sebabnya Tuhan bersabda, janganlah engkau makan cabai. Istri saya kalau enggak makan cabai enggak bisa, orang Makassar toh. Jadi harus makan cabai, apapun cabai, makan jagung pakai cabai, jagung rebus tuh pakai cabai. Ya, semua pakai cabai lah, pokoknya apa aja makan pakai cabai. Semua naik, semua harga naik, kita merasakan itu di tengah ekonomi yang sulit, semua naik. Uang sekolah juga naik, ya macam-macam, uang kuliah juga ikut naik. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, jadi ketika kita melihat keadaan dunia hari ini, tidak terlepas juga dari kebencian. Benar bukan? Ya. Dari kebencian. Kebencian itu ada, kebencian itu nyata. Dan kebencian itu akhirnya menghasilkan suatu tindakan Rusia yang luar biasa untuk melindungi rakyatnya. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, jadi tidak membenci itu sulit loh. Sesuatu perintah yang sangat sulit, tidak membenci. Membenci itu ada di dalam diri kita, itu natur dosa kita. Manusia setelah jatuh di dalam dosa, kalau Anda dan saya perhatikan Alkitab dengan teliti, Adam dan Hawa punya 2 anak. Siapa namanya? Kain dan Habel. Siapa yang bunuh? Kain. Kenapa? Karena sakit hati, karena ada kebencian di dalam dirinya. Dan kebencian itu terus ada di dalam hidup manusia. Dan kebencian itu tidak bisa lepas dari kita. Ayat yang dipakai di sini, di dalam bahasa aslinya, yaitu misos. Misos itu artinya apa? Membenci, tidak mengindahkan, tidak mengacuhkan, tidak mempedulikan. Ya, jadi ternyata luas artinya, sangat dalam. Nah, Yohanes menjelaskan bagian ini, melakukan kehendak Allah, yaitu kalau engkau dan aku tidak membenci. Karena membenci itu merusak
segalanya. Karena membenci itu adalah pembunuh manusia. Perhatikan di dalam ayat pasal 3 ayat yang ke-15. Setiap orang yang membenci saudaranya adalah seorang pembunuh manusia. Ini yang ngomong bukan saya. Ya, saya bergumul dengan soal benci-membenci ini. Saya manusia. Saya pernah membenci. Saya pernah merasakan kebencian itu luar biasa sekali. Sehingga saya dikuasai oleh kebencian itu. Lihat orangnya, aja saya sudah nggak suka. Apalagi lihat orang yang mirip dengan orang itu, tambah nggak suka. Itu hati-hati loh ya, hati-hati. Kita kalau punya rasa benci, tidak diselesaikan dengan baik, itu akan menjadi penyakit. Karena kebencian itu adalah racun yang menghancurkan seseorang dari dalam. Kebencian itu menghasilkan kepahitan yang menggerogoti hati dan pikiran kita. Itu yang pertama dari efek buruk kebencian. Yang kedua, menghancurkan kesaksian pribadi kita. Orang Kristen, karena tanda bahwa kita jauh dari Tuhan. Jadi orang yang sakit hati, itu sebetulnya orang yang jauh dari Tuhan. Kita nggak ada yang lepas dari sakit hati atau benci hari ini. Maka itu kita harus benar-benar memahami hal ini. Karena Tuhan sudah berkata bahwa orang yang masuk di dalam kerajaan surga bukan orang yang berseru-seru Tuhan, Tuhan, melainkan dia yang melakukan apa? Melainkan mereka yang melakukan kehendaknya. Ya. Nah, Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan. Jadi melakukan kehendak Tuhan itu penting. Seringkali kita nggak sadar itu. Kita melayani ya asal melayani. Saya mau ingatkan untuk hamba-hamba Tuhan, untuk diri saya sendiri, untuk pelayan-pelayan Tuhan. Jangan sampai engkau dan aku melayani Tuhan yang merasa kita sudah melayani Tuhan, memuliakan Tuhan tiap hari Minggu, nyanyi, singer, melayani musik, khotbah, tapi hidup kita nggak pernah diubahkan. Kenapa? Karena kita masih menyimpan sampah, yaitu kebencian, sakit hati, dendam, dan lain sebagainya. Ini bahaya. Apapun yang kau lakukan, saya yakin kalau masih ada dendam, masih ada sakit hati, masih ada kebencian di dalam diri kita, kita tidak akan berhasil. Amin. Itu sebabnya ketika engkau dan aku datang di gereja di rumah Tuhan ini, bukan kebencian, tapi harusnya kasih itu yang mengalir. Karena kasih dari Allah Bapa itu mengalir di dalam hidup kita. Orang yang membenci, orang yang mendendam adalah orang yang kurang mengalami kasih dari Tuhan untuk dirinya sendiri. Sehingga dia tidak bisa mengasihi orang lain. Ini satu premis yang penting. Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan. Yang ketiga efek buruknya apa dari kebencian itu? Perasaan tidak suka yang sangat kuat, perasaan yang muncul terhadap seseorang atau sekelompok orang. Perasaan ini tidak muncul tiba-tiba. Perasaan ini disimpan di dalam waktu yang cukup lama dan akhirnya ini menjadi dendam karena tidak diselesaikan dengan baik. Itu sebabnya harus ada penyelesaian. Hubungan yang paling menyakitkan, yang penuh dengan kebencian hari ini, itu adalah hubungan dengan orang yang paling dekat. Siapa yang menyakiti kita, paling sakit di hati kita? Bukan tetangga kita. Ya, bukan teman kita. Teman kita menyakiti kita, kita bisa lupakan. Kita bisa ya udah cuek aja. Enggak apa-apa. Tapi orang yang paling dekat dengan kita itulah yang sering menyakiti kita dan membuat kita nggak bisa melupakan. Kalau Anda perhatikan televisi hari-hari ini, berita-berita hari-hari ini, suami bunuh istrinya, ya, kakak bunuh adiknya, baru-baru istri bacok suaminya sampai mati. Kenapa? Semua itu karena ada dendam, ada kebencian yang tidak pernah diselesaikan. Maka satu kalimat yang setengah lengkap, tak kenal maka tak sayang, tak kenal maka tak benci. Jadi kalau enggak mau membenci jangan kenal.
Bapak Ibu dan saudara dikasihi Tuhan, ini loh kenyataan. Hari ini banyak orang yang sakit hati. Di dalam rumah tangga banyak anak sakit hati kepada bapaknya, kepada ibunya, kepada saudaranya karena dibedakan. Banyak juga orang tua yang tidak berlaku adil sehingga menimbulkan kebencian yang mendalam di dalam diri anaknya. Dan itu terus berlanjut dan tidak pernah selesai. Dan terus terjadi hari-hari ini. Di rumah tangga Kristen juga demikian. Banyak orang yang hari ini datang ke gereja, suaminya datang jam 7:30, nanti istrinya datang jam 10. Istrinya datang jam 7:30, suaminya datang yang jam 10. Ya, kenapa? Ya, kalau ditanya, oh ya jaga cucu, jaga anak di rumah. Alasannya banyak. Sebetulnya yang terjadi karena dia nggak suka dengan pasangannya pergi. Nah, itu yang terjadi. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan, enggak mulus di dalam kehidupan berumah tangga. Enggak gampang di dalam menyesuaikan diri. Enggak gampang di dalam hidup berumah tangga itu kita melakukan hal-hal yang baik. Seringkali timbul gesekan-gesekan. Tapi ingat, engkau dan aku ketika menikah secara Kristen di gereja diingatkan oleh pendeta bahwa lambang cincin itu adalah cincin yang bulat, cincin yang licin. Ya, sehingga kalau gesekan tidak saling melukai. Mau menjadi suami, mau menjadi istri, dalam keadaan susah, dalam keadaan senang, dan seterusnya, dan seterusnya. Artinya harus bersama-sama. Rumah tangga dibangun dengan bersama, bukan cuma dibangun oleh satu pihak. Dan itu semua harus didasari oleh ketulusan saling menerima. Nah, ini yang penting. Kalau tidak bisa saling menerima, maka gampang untuk tersakiti dan disakiti. Dan akhirnya ini kalau nggak pernah diselesaikan akan menjadi masalah yang lebar. Saya dengan istri saya, karena beda budaya, seringkali kami bertengkar itu bukan karena bertengkar. Tapi karena apa? Karena nada bicara. Ya, Anda tahu ya, saya ini orang dari Semarang. Modelnya gaya Jawa, kalau ngomong ya halus-halus, ya nggak perlu ngomong itu marah atau nadanya tinggi, ya kan? Anda bisa lihat Pak Jokowi kalau marahan juga gitu, ya. Nah, saya kalau marah juga gitu, saya nggak marah-marah teriak, nggak marah dengan suara tinggi, enggak. Tapi kalau istri saya, karena dia orang Makassar, sudah biasa bicara kenceng. Jadi kalau ngomong sama anak saya, ngomong sama saya, itu selalu pakai nadanya tuh lasido, lasido, lasido. Ya, sampai anak saya ngomong, Mi, pakai do re mi, kayak papi Mi, jangan lasido Mi. Ya, kita ngerti kok, kita tahu kok, kita bukan orang tuli. Nah, anak saya suka ngomong begitu. Oh ya, dia ngomongnya orang tua, ngeyel. Kalau nggak mau ya udah sana. Cari orang tua yang kayak bapakmu dari Jawa. Wah, ya. Jadi saya kalau ada sesuatu dengan istri saya selalu malam itu sebelum tidur ngobrol. Saya beresin dulu. Ya, jadi nggak boleh ada perkara itu yang nginep. Ya, kalau gudeg nginep enak, makin nginep makin enak. Tapi kalau ada perkara yang nginep, wah itu besok pagi bangun pun rasanya berat matanya. Ya, apalagi tiap malam kalau tidur lihat begitu ke samping lihat dia, ya kan nggak mungkin dia hadap sini kita hadap sono ya. Itu, Bapak Ibu dan saudara yang dikasihi Tuhan, ini loh yang harus kita perhatikan. Jadi hati-hati, jangan simpan sampah di dalam hidup kita. Sakit hati, kebencian itu adalah sampah. Sampah yang harus dibuang, penyakit yang harus dibuang. Kalau tidak dibuang, itu akan jadi penyakit yang lebih berat. Itu sebabnya engkau dan aku harus belajar. Ya, harus belajar. Belajar untuk apa? Nah, ini yang penting. Yaitu belajar untuk berlaku adil. Tidak membedakan sesama. Tidak membedakan orang lain. Apapun dia. Bagaimanapun keadaan dia. Yang kedua, melepaskan pengampunan.
melepaskan pengampunan. Sehingga ketika engkau dan aku belajar melepaskan pengampunan, ketika engkau dan aku datang ke gereja, ketika beribadah kepada Tuhan, Tuhan inilah aku mengakui dosaku, yaitu aku belum bisa mengampuni orang itu, aku belum bisa melupakan orang itu, ajar aku Tuhan mengampuni orang itu, agar ibadahku berkenan kepadamu, agar hidupku lancar di hadapanmu. Kenapa orang Kristen seringkali jadi orang Kristen tapi tidak bisa hidup berkemenangan? Karena dia tidak melakukan kehendak Allah. Untuk apa? Untuk tidak membenci, untuk mengampuni, untuk benar-benar melepaskan pengampunan. Ini penting. Ya, ini penting. Melepaskan pengampunan. Ketika engkau melepaskan pengampunan itu, engkau akan merasakan sesuatu kelegaan di dalam hidupmu. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan, saya pernah bergumul dengan soal pengampunan ini. Bergumulnya berbulan-bulan. Saya nggak mau ketemu orang itu. Ya, saya nggak mau ngomong sama orang itu. Saya nggak mau bicara dengan orang itu. Karena saya sakit hati. Dan waktu dia menyakiti saya itu dengan sadar sekali. Sampai saya marah waktu itu. Dan ketika saya marah, saya pulang, saya naik mobil. Dari gereja menuju ke rumah hanya 7 kilometer. Saya mau nabrak 4 kali. Karena saking marahnya. Sampai di rumah, pintu kamar mandi itu jadi sasaran. Dadar, pecah. Tangan saya berdarah, iya. Tapi lega. Cuma saya nggak bisa ngampuni. Saya ketemu orang itu, saya nggak sejahtera, saya hindari. Saya nggak mau ketemu. Saya ketemu orang itu, saya minggir, cari jalan lain. Yang penting nggak ketemu orang itu. Ya, Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan, enak nggak hidup kayak gitu? Nggak enak. Akhirnya, suatu hari ketika saya belajar firman Tuhan, bagian ini saya diingatkan oleh Tuhan. Maka ketika saya mempelajari firman Tuhan bagian ini, saya diberikan tema dari ayat ini. Saya kembali diingatkan oleh Tuhan secara pribadi. Untuk saya secara pribadi belajar melepaskan pengampunan. Itu cara kedua yang paling benar. Melepaskan pengampunan. Saya datangi orang itu tepat pada bulan yang ke-10. 10 bulan artinya saya dendam ya. Saya datangi orang itu. Saya ngomong sama dia. Dia juga minta maaf sama saya. Kemudian saya rangkul dia. Karena dia lebih tua dari saya. Dia sudah opa-opa. Ya, waktu itu ngomongnya nggak enak. Nuting-nuting saya juga. Ya, saya merasa saya terganggu. Dan akhirnya ketika saya meminta maaf kepada dia. Dia mengakui, saya mengakui. Kami saling mendoakan. Itulah firman Tuhan. Ya, kamu akan sembuh kalau kamu saling mengakui dosamu. Amin. Jadi kita harus pulang dari tempat ini nanti. Kalau ada yang sakit hati dengan teman-temanmu di dalam ruangan ini maupun di kalian yang di rumah, yang ada sakit hati dengan suamimu, dengan istrimu, dengan anakmu, dengan menantumu, dengan mertuamu, datangi, selesaikan, minta ampun, minta maaf, katakan yang sejujurnya, maka engkau dan aku akan disembuhkan. Ya, yang ketiga, kita mengubah cara berpikir kita. Seringkali kita sakit hati, kita marah karena pikiran kita juga ikut salah. Ya, pernah suatu hari istri saya kehilangan HP-nya. HP itu baru dibeli. Ya, waktu itu harganya hampir 8 juta. Waktu itu 7 tahun yang lalu. Cicilan belum selesai. Baru cicilan keempat, handphonenya hilang. Ya, melayang. Waduh, gimana ini? Saya marah sekali, sakit hati kepada si tukang parkir yang tidak jaga mobil dengan baik dan seterusnya. Lalu pelan-pelan saya ngomong. Pertama, kamu tinggalkan HP di dalam mobil. Ya kan? Enggak salah orang yang maling. Dia dengar ada handphone, tahu kau taruh handphone di mobil. Ya dia kepengen. Karena orang mencuri itu kalau ada kesempatan, benar bukan? Yang kedua, kita harus belajar rela. Barang itu enggak hilang, cuma pindah tangan. Ya udah kita bayarin dia sampai selesai.
Dia kan butuh, siapa tahu anaknya mau lahir, istrinya hamil tua, atau anaknya sakit atau apa. Ya udah selesai, biarin aja enggak apa-apa. Kita akan diberkati oleh Tuhan. Enggak usah ditangisi, sakit hati, iya, tapi ngapain kau sakit hati? Karena kesalahan sendiri. Ya, lalu dia pikir setelah 2 hari, 3 hari dia ngomong sama saya, iya ya benar ya omonganmu ya, memang enggak percuma punya suami hamba Tuhan orang Jawa lagi. Jadi cara berpikir itu penting, harus dirubah. Enggak boleh terus-terusan seperti itu. Bapak Ibu dan saudara yang dikasihi Tuhan, kalau enggak kita bisa sakit hati. Dan sakit hati itu memicu dendam. Dan dendam itu akan menghasilkan hal yang negatif, bukan pengampunan. Kita sering kali ngomong apa? Kita sering kali ngomong dan nyanyi, ajarilah kami ini saling apa? Mengasihi. Ajarilah kami ini saling apa? Yang kencang apa? Mengampuni. Ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu, kasih-Mu Tuhan. Nah, kita sering nyanyi itu. Tapi kenapa kita enggak minta pertolongan Tuhan? Ajar aku Tuhan untuk mengasihi supaya aku enggak benci, supaya aku bisa melakukan kehendak-Mu. Karena kehendak-Mu adalah melakukan kehendak Tuhan yang tertinggi, yaitu mengampuni. Jadi hari ini Bapak Ibu dan saudara yang dikasihi Tuhan, ketika engkau pulang nanti, bereskan semua hal. Maka hidupmu dan hidupku akan dibebaskan. Dan hidupmu dan hidupku menjadi hidup yang berkemenangan. Amin. Siapa mau melakukan firman Tuhan pagi ini? Angkat tangan. Kalau engkau mau melakukan firman Tuhan, buang semua kebencian. Buang semua hal-hal yang menyakitkan hati itu. Buang semua. Jangan disimpan di dalam hati. Mari kita berdoa. Bapa di dalam kerajaan surga, pada pagi hari ini kami sudah belajar firman-Mu, bahwa melakukan kehendak Tuhan bukanlah hal yang macam-macam, tetapi hanya satu macam, yaitu agar kami melepaskan pengampunan, tidak menyimpan kebencian, tidak menyimpan dendam di dalam hati kami. Ampuni kami kalau kami seringkali hanya melayani Tuhan, hanya karena kebiasaan, hanya karena jadwal, hanya karena rutinitas. Namun sebetulnya kami melakukan yang Tuhan tidak senangi. Karena kami melayani Tuhan bukan dengan hati yang bersih. Tuhan, pada minggu pagi hari ini, tuntun dan sertai kami semua. Ketika kami pulang dari tempat ini, berbeda dengan ketika kami datang. Kalau kami datang membawa sakit hati, membawa permusuhan, membawa dendam di dalam hati kami, maka ketika kami pulang nanti, kami membawa damai sejahtera. Kami mau membawa kasih Tuhan di dalam hidup rumah tangga kami, keluarga kami, dan juga lingkungan kami. Sehingga ada damai di dalam hidup ini. Terima kasih Tuhan, biarlah Engkau mencurahkan kekuatan dan kasih-Mu yang mengampuni dosa kami yang sebetulnya tidak layak. Kami harus mati dan masuk di dalam neraka. Tapi karena kami percaya kepada Yesus yang mati di atas kayu salib, yang sudah mengampuni dosa kami, tidak mendendam atas kami, tidak membenci atas kami, kami boleh menerima anugerah Tuhan. Terima kasih Bapa, biarlah kami pagi hari ini mengamalkan ajaran kebenaran Tuhan, mengampuni, melepaskan pengampunan itu. Di dalam nama Tuhan Yesus, hamba-Mu bersyukur dan hamba-Mu berdoa. Haleluya. Amin.